Kalau daftar penjaga tahanan bisa nggak pakai ijazah sarjana? Nggak bisa. Penjaga tahanan atau Polsuspas Kemenkumham itu mensyaratkan ijazah SMA, bukan sarjana. Walaupun kalian punya ijazah diploma, sarjana pendidikan, sarjana agama, apapun, yang diminta dilampirkan, diupload, dan di-scan itu adalah ijazah SMA. Jadi nggak ada Polsuspas atau penjaga tahanan formasi dari sarjana. Nggak ada ya. Aku ulangi. Jadi tegas, kalau penjaga tahanan atau Polsuspas otomatis itu SMA. Kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian nanya lagi gini, terus persaingannya sesama SMA enggak? Enggak, belum tentu. Jadi dari seleksi sebelumnya itu malahan banyak yang daftar itu udah kuliah, masih aktif kuliah, sudah lulus kuliah diploma, sarjana, S2, bahkan ada yang lulus S2 di angkatan 2017 tuh S2 daftar penjaga tahanan yang notabene ijazahnya SMA dan lulus keterima. Kayak gitu. Persaingannya sangat kompetitif dan berat. Kalau kalian nggak mempersiapkan jauh-jauh hari, ya kalian bisa aja gugur nantinya. Terus, nih sebelum masuk pembahasan, ini dulu ya, yang pertanyaannya soalnya. Biar teman-teman paham nanti. Misalnya kalian punya ijazah S1 hukum, ya jangan daftar penjaga tahanan. Kalian bisa daftar formasi lain di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya, pembimbing kemasyarakatan, auditor ahli pertama, terus habis itu pembimbing hukum kayak gitu ya, itu banyak. Jadi Kemenkumham itu nggak melulu mengenai Polsuspas atau penjaga tahanan kayak gitu ya. Terus perbedaannya apa nanti kalau yang sarjana dengan SMA? Aku ulangi singkat aja. Kalau penjaga tahanan Polsuspas itu kan mau nggak mau harus SMA nih. Dia pangkatnya itu di sininya putih 1, balok 1, itu golongan 2A. Kalau formasi sarjana golongannya ini 1 kuning, kayak gitu ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di gaji, karena golongannya beda. Terus teman-teman nanti tanya dong, selisihnya bisa berapa tahun sih antara pangkat yang putih 1, balok 1 yang SMA, kalau kalian daftar penjaga tahanan atau Polsuspas, dengan yang daftar formasi sarjana selain Polsuspas di Kemenkumham. Itu ya, kalau PNS naik pangkat itu 4 tahun sekali, reguler nih, jabatan fungsional umum. Beda dengan jabatan fungsional tertentu yang itu hanya diisi oleh kadang pekerjaan yang profesi kayak nurse, bidan, dokter gigi, dokter kayak gitu ya. Itu kan profesi tuh. Itu masuk profesional tertentu. Itu bisa naik pangkat 2 tahun sekali dengan ketentuan harus ada skor kredit yang terpenuhi. Kalau penjaga tahanan, ini kan fungsional umum. Dia dari putih balok 1, kalau mau naik pangkat itu nunggu 4 tahun. Ganti balok 2. 4 tahun lagi balok 3, 4 tahun lagi balok 4, 4 tahun lagi baru ganti kuning 1, alias insya Allah kurang lebih butuh 16 tahun. 16 tahun. Tapi semua itu bisa dipangkas ya. Jadi kalian nggak perlu berkecil hati. Buktinya dulu aku daftar SMA putih 1. Kalau kalian nyimak, semua teman-teman nyimak di live YEC kemarin, baloknya masih putih 2 nih. Kalian bisa scroll lagi. Tanggal 5 Mei 2021. Kami kemarin live di itu juga sama Mbak Samantha. Ininya masih putih 2. Sekarang putih 1. Karena ikut seleksi penyesuaian ijazah. Jadi ketika aku udah diterima kerja 2014, kemudian aku melanjutkan kuliah, lulus alhamdulillah sarjana hukum, kemarin ada pembukaan seleksi penyesuaian ijazah. Kemudian aku ikut, alhamdulillah lulus, dan sekarang udah ganti kuning kayak gitu ya. Hanya 7 tahun kerja. 7 tahun kerja. Jadi nggak perlu 12 tahun untuk jadi kuning. Kalian nggak perlu berkecil hati. Kalau kalian punya sarjana tapi nggak kepake karena formasinya nggak ada waktu pembukaan CPNS dan ikut formasi penjaga tahanan yang SMA, nggak masalah. Insya Allah masih bisa jadi kuning. Gitu ya. Baik, kita akan masuk ke poin pembahasan. Gimana, Mbak? Ya, boleh, Mas. Silakan dilanjut nih. Iya, nanti pertanyaan teman-teman nanti kita bacanya nanti. Silakan materinya aja, Mas. Nah. Totalnya minimal passing grade-nya itu 301. Dengan rincian PKP harus dapat 156 nilai minimal. Terus TIU harus dapat 80. TWK harus dapat 65. Itu poinnya. Minimal skornya. Kalau kita mengacu pada Kepmenpan nomor 92 921
Ulangi, nomor 921 tahun 2021 mengenai passing grade seleksi calon taruna, Poltekim dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi untuk tipsnya nih ya, manajemen waktu. Kalau menurut aku ya, kerjakan dulu dari TKP. Kenapa? Karena soalnya paling banyak. Kenapa harus TKP dulu untuk manajemen waktu? TKP itu kan ada 5 nih jawabannya nih. Semua SKD itu kan A, B, C, D, E pilihannya. Kalau TKP itu jawaban paling jelek nilainya 1. Terus nilainya 2, nilainya 3, nilainya 4, jawaban paling bagus nilainya 5. Ya. Jadi kalau kalian kerjakan TKP di awal, kalian tidak akan kehilangan waktu nanti. Kerjakannya harus cepat ya. Kalau menurut aku gini, kalian baca soalnya, terus kalian langsung jawab nih, jawabannya apa? Ini kamu yakin ini? Langsung jawab aja dulu. Nanti evaluasi di belakang. Kenapa? Karena biasanya tabiatnya manusia itu ya, kalau udah ini jawabannya, terus dia ragu-ragu nih, apa yang B jawabannya? Terus dia ragu-ragu nih, jangan-jangan yang B apa A ya? Itu kalian akan kehabisan waktu. Kalian akan kehabisan waktu. Bayangkan, 110 soal dibagi 100 menit. Jadi kan satu soal itu bisa jadi nggak sampai 1 menit. Betul. Kalian hanya beberapa detik aja. Kalian harus nabung waktu melalui pengerjaan TKP lebih dulu. Baca dengan cepat, jawab langsung. Nanti aja dievaluasi di belakang aja. Baca dengan cepat, sudah. Nanti kalau kalian ragu-ragu, nanti aja kita evaluasi di belakang. Kenapa? Karena TKP itu seburuk-buruknya jawaban kalian nilainya 1. Dan aku yakin kalian mungkin nggak akan dapat nilai 1. Nilai 2 nggak mungkin juga. Kalau nilai 3, 4, 5 bisa jadi. Kayak gitu. Harus TKP dulu. Kemudian setelah TKP, kerjakanlah TWK. Kalau aku ya, TWK. TWK itu kadang emang agak ribet, butuh pemikiran jernih. Beda dengan TIU. Kalau TIU kan hitung-hitungan. Nanti aja hitung-hitungan. TWK itu setelah kita dijejali TKP yang soalnya panjang-panjang, kita ke TWK panjang-panjang lagi soalnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalian masuk ke TWK mumpung masih jernih. Kalian jawab sama kayak TKP itu. Tapi kalau kalian ragu-ragu, kosongin aja. Kalau ragu-ragu, kosongin aja. Tapi kalau kalian takut kehilangan waktu, nanti kan disediain kertas nih satu sama alat tulis. Kalian jawab boleh. Kalian jawab semua TWK dengan persyaratan. Kalau kalian ragu-ragu, misalnya soal nomor 10 aku ragu-ragu nih, tulis aja soal nomor 10. Tapi dijawab di layar komputer. Kalau nanti kehabisan waktu, seenggaknya kalian udah menjawab. Tapi kalau waktu kalian nanti masih ada di kertas kalian, nomor 10 yang aku ragu-ragu, nomor 12 aku ragu-ragu, nomor 30 aku ragu-ragu, tulis saja 10, 11, 13. Nanti kalau masih ada waktu, kalian langsung cross-check di soal itu, di TWK. Ya. Terus barulah kerjakan TIU. Karena TIU butuh pemikiran yang agak lama pengerjaannya. Ya. Sehingga kalian nggak kehabisan waktu. Itu manajemen waktu. Terus kalian harus banyak-banyak berlatih biar ngerti kemampuan kalian, biar nggak kaget. Kayak gitu. Kalau kalian nanya apakah harus beli buku, kalau aku rekomendasikan nggak harus beli buku. Kadang buku itu nggak update, nggak cepet update-nya. Mendingan kalian nonton YouTube para content creator yang bahas soal-soal CPNS. Banyak kok, cari aja sendiri. TWK itu lebih sulit karena TWK-nya berbau penalaran. Jadi kalau ada pertanyaan, contohnya dari kisah Bung Tomo waktu mendirikan Budi Utomo, apa yang bisa kita maknai pada tahun ini, pada zaman sekarang ini? A, kita harus bergotong royong bersama tetangga. B, kita harus berani bertanggung jawab. C, kita harus membersihkan selokan. Itu kayak gitu penalarannya. Agak susah dan agak sulit untuk mencari soal yang kayak demikian. Kalau teman-temannya soal SKD yang seperti itu di PDF, e-book, kalau bisa dapat bagus. Dan aku yakin kayaknya nggak bisa dapat. Kalaupun ada mungkin 1 soal, 1-2 soal. Jadi jangan beli buku, nggak efektif. Kalau menurut aku ya, ikut aja website online yang berbayar. Contohnya nih, kalau aku sejauh ini baru 1 aja yang aku ketemu, baru 1 doang yang aku ketemu. Di Ayu CPNS.
ayu.cpns.com. Itu soal SKD-nya sudah HOTS, udah berbau penalaran. TWK-nya udah berbau penalaran. Tapi sayangnya kalau kalian mau masuk ke sana, untuk mengakses soal itu kalian harus berbayar, harus upgrade. Contohnya nih, kalau kemarin ya aku yang cek, aku kan kemarin udah daftar, aku daftar juga loh, bayar juga. Oh, iya. Untuk tahu, Iya. untuk jadi aku daftar 125.000. Kemudian kalau pakai kode referral jadi 100.000. Kalau kalian mau daftar di CPNS, pakai aja kode referral WALABSOR, WALABSOR. Huruf besar semua tanpa spasi. Kalian untung ada potongannya, aku juga untung ada komisi. Kayak gitu ya. Terserah kalian mau pakai yang mana aja. Itu untuk referensi soal. Pakai di YouTube aja. Kalaupun ada ebook PDF. Tapi ebook PDF perlu nggak, Bang? Nggak masalah, perlu. Tapi untuk soal TIU, ya, soal TIU ataupun mungkin soal TKP, bukan soal TWK. Karena kebanyakan soal TWK yang ada di ebook atau di buku itu masih berbau hafal-hafalan. Masih kayak Budi Utomo lahir pada tahun itu udah kayaknya nggak relevan lagi, mungkin loh. Insya Allah nggak relevan. Kayak gitu, Mbak. Itu yang SKD. Yang SKD. Terus mau lanjut? Mau. Ini excited banget nih sama Anda nih. Tinggal satu, Mas. SKB. Satu lagi aja. Gini ya, kalau kalian sekarang berbeda dengan tahun lalu untuk SKD. SKD aku selalu menyarankan targetnya itu di atas 400 atau minimalnya 400. Kalau sekarang bukan. Karena soalnya 110, otomatis nilai tertingginya 550. Bukan lagi 500. Kalau kemarin ada yang ikut seleksi charter terus dapat nilai 406, itu nggak tinggi nilainya, kecil. Kenapa? Kalau dikurangi 50, dia dapatnya cuma 356. Nah, kalau tahun ini target kalian harus 450 atau 470-an kalau mau lulus tes CPNS. Kayak gitu. Itu menurut aku ya. Masih ada lagi nih, Mbak. Satu lagi tahapan terakhir. Wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Ini SKB itu wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Baik ya, teman-teman. Yang perlu kalian ketahui